Nah, jadi pakai solder ini dia agak lama ya masak untuk timahnya, karena dia punya lapisan mungkin untuk mata soldernya. Jadi di sini akan saya bagikan masalah penggunaan atau cara memilih solder ya kawan-kawan, serta matanya dan juga vlognya ya bagaimana caranya. Nah, jadi ini model solder seperti ini. Dia matanya ada lubangnya juga seperti ini. Dan ini hanya bertahan sekitar 2 bulan ya. Setelah 2 bulan itu dia sudah tidak akurat lagi, sudah tidak agak lambat ya, agak lambat baru bisa masak. Nah, ini tipe keramik ya. Kalau ini untuk yang solder seperti ini 60 watt. Nah, ini solder 60 watt. Dan ini dari Kuningan ya, Kuningan asli, Kuningan murni, mirip dengan tembaga ya. Nah, jadi untuk penyolderan itu bisa gunakan kita pilih mata solder yang tembaga ataupun Kuningan seperti ini ya. Itu lebih awet, asalkan dia murni ya, murni Kuningan atau murni tembaga. Jadi ini solder 60 watt ya kawan-kawan, keduanya sama-sama. Nah, ini saya coba plug ramuan saya ya. Nah, jadi ini mantap sekali ya kawan-kawan untuk vlognya. Jadi untuk vlog saya menggunakan ada trek ya sedikit, dan jangan lupa untuk memakai kipas angin ya, karena ini asapnya cukup berbahaya untuk kesehatan ya. Dan ini tidak boleh dikerek ya kawan-kawan, karena mata soldernya ini saya rasa ada lapisannya ya. Jadi jika lapisannya sudah habis itu tidak akan bisa cepat panas lagi ya untuk timahnya. Nah, beda dengan yang tipe Kuningan ini, dia murni sampai ke dalam ya. Walaupun dia sudah terkikis itu masih seperti baru ya. Jadi untuk membersihkannya cukup seperti itu. Nah, jangan lupa juga untuk masker. Itu sangat penting ya dan wajib untuk kita, karena ini asapnya itu cukup berbahaya. Nah, di sini saya gunakan ramuan cairan ya, cairan pembersih lantai keramik atau di toilet biasanya. Nah, tuangkan secukupnya saja jika kita ingin menggunakannya. Seperti ini, cukup 3 atau 4 tetes saja untuk mencampur dari vlog pabrik ya. Nah, seperti ini. Jadi selama ini saya gunakan vlog semacam itu ya, tidak memakai garam ataupun larutan-larutan lain, itu tidak pernah saya pakai ya. Nah, jadi saya rekomendasikan untuk pemilihan matanya seperti ini ya, dari Kuningan murni ataupun tembaga itu paling bagus ya kawan-kawan. Asalkan yang murni ya. Kalau tipe keramik seperti ini kurang bagus ya, karena dia punya lapisan untuk panasnya itu. Nah, jadi untuk soldernya ini semacam solder pakai trimpot pengaturan suhu ya. Dan ini ada elemennya juga, untuk elemennya seperti ini. Nah, ini matanya seperti ini ya kawan-kawan. Jadi dia ada lubangnya untuk dimasukkan ke elemennya. Nah, elemennya model seperti ini ya. Dan ini elemennya juga suka geser-geser ya, jadi tidak enak untuk dipakai cukup lama. Dia akan bergeser. Nah, jadi saya sarankan seperti ini ya untuk elemennya. Elemen dan matanya ini yang mahal adalah matanya ya. Untuk elemen ini hanya sekitar 5.000-an, 60 watt. Dan untuk matanya ini 26.000 ya, cukup mahal di kelasnya. Nah, ini Kuningan murni ya. Bisa juga menggunakan tembaga murni ya kawan-kawan. Nah, jadi dia seperti ini juga ada modulnya ya. Nah, untuk elemen semacam ini digunakan untuk solder yang oranye ini. Kemudian yang biru ini seperti tadi ya. Ini kita coba lihat elemennya ya, seperti apa dalamnya. Nah, jadi seperti ini. Jujur ini belum pernah saya bongkar ya, sekitar 6 bulanan saya beli. Nah, ini cukup berbahaya kawan-kawan, jadi ini harus dilem ulang ya, yang kuat jika dipasang nanti. Dan kabelnya juga kecil ya, lebih kecil jauh ya bedanya dengan yang oranye tadi. Karena ini untuk harganya juga beda jauh ya, yang biru ini sekitar 38.000. Dan yang oranye itu dulu saya beli 80.000 ya, cukup mahal, tetapi matanya sudah 2 kali ganti ya.
Nah, jadi ini pengaturan suhunya sekaligus lock ya, atau pengunci agar tidak keluar untuk elemen modulnya. Nah, jadi seperti ini modulnya. Jadi tiap solder itu ada modulnya ya, tetapi ini lebih banyak untuk komponennya. Resistor itu beberapa biji, kemudian ada lampu LED-nya juga, dan dioda jener, dan ada transistor kecil juga ya. Ini saya kurang tahu untuk apa. Kemungkinan ini dirubah ke arus DC ya kawan-kawan, karena ada transistornya dan ada dioda jener juga. Mungkin kawan-kawan lebih tahu ya, ini dirubah ke arus DC atau masih AC ya. Kalau yang oranye itu masih AC ya, tetap keluarnya ke elemen. Nah, seperti ini. Jadi lebih kokoh untuk elemen yang besar ini ya, yang tipe tabung. Oke, jadi seperti itu kawan-kawan untuk pemilihan solder ya. Dan ini kita akan coba resistansinya atau hambatan dari pengaturan suhunya apakah berfungsi atau tidak.